Shalom. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang peran Roh Kudus dalam menuntun orang percaya. Ya, pendahuluannya, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, esensi ilahi yang memberikan kehidupan dan membimbing umat manusia. Kata Roh Kudus berasal dari bahasa Yunani yaitu pneuma dan bahasa Ibraninya ruach, yang berarti nafas, angin, dan nafas kehidupan. Melambangkan kekuatan yang menghidupkan dan menuntun. Yang kedua, selanjutnya, Roh Kudus sebagai pribadi Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal, bukan sekedar kekuatan, melainkan pribadi yang aktif dan memiliki kesadaran, kehendak, dan pengetahuan. Ya, yang pertama yaitu satu Allah dalam tiga pribadi yang sejajar dan kekal. Nah, kedua, Roh Kudus melanjutkan karya Yesus setelah kepergiannya. Yang ketiga, ikatan kasih antara Bapa dan Putra. Ya, selanjutnya, bagaimana Alkitab menjelaskan peran Roh Kudus dalam menuntun orang percaya? Roh Kudus memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran yang berasal dari Allah, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi saksi yang nyata. Kita bisa lihat dalam Yohanes 16 ayat 13. Nah, Roh Kudus membebaskan orang percaya dari dosa dan intimidasi si jahat, memberikan hikmat dan pengertian supaya mereka dapat mengenal dan menghayati iman kepada Yesus Kristus dalam perjalanan hidup. Nah, selanjutnya, Roh Kudus menguduskan orang percaya, memberikan kekuatan untuk berdoa dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Nah, Roh Kudus juga berperan sebagai penolong, penghibur, dan pembimbing yang menguatkan iman orang percaya dan menuntun orang percaya untuk menghindari penyesatan dan tetap setia kepada kebenaran. Nah, selanjutnya, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang aktif menuntut, mengajar, menguatkan, dan membimbing orang percaya dalam setiap aspek kehidupan rohani, agar mereka bertumbuh dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Nah, selanjutnya, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Ya, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama sudah ada, meskipun bekerja secara beberapa pada dari PB. Dalam PL, Roh Kudus juga bekerja sebagai penciptaan, moralitas, kepemimpinan, kenabian, dan pengilhaman. Nah, kita bahas satu persatu. Penciptaan ini adalah melayang-layang atas permukaan air. Ya, bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 2. Ya, moralitas juga melahirkan kehidupan yang bermoral. Kita bisa lihat dalam Mazmur 139 ayat 7 dan ayat 23. Nah, kepemimpinan juga memampukan memimpin seperti Musa, Yosua, dan Daud yang memimpin, yang berada dalam kepemimpinan yang baik. Nah, yang selanjutnya, keminasaan. Keminasaan ini menginspirasi para nabi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam Mikha 18 ayat 8. Nah, pengilhaman ini memampukan seseorang untuk bernubuat. Ya, bisa kita lihat dalam Yezkiel pasal 37 ayat 9. Nah, seterusnya, Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Ya, setelah kedatangan Yesus dan Pentakosta, peran Roh Kudus menjadi lebih intensif dan permanen.
peran Roh Kudus dalam PB yaitu pengajaran dan kekuatan, kelahiran baru, pertumbuhan gereja, dan materai dan jaminan. Ya, kita bahas satu persatu. Pengajaran dan kekuatan adalah memberi pemahaman firman dan kekuatan memberi Injil. Kita bisa lihat dalam Markus 13 ayat 11. Nah, selanjutnya kelahiran baru mengubah dari hamba dosa menjadi anak Allah. Kita bisa lihat dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Yang selanjutnya pertumbuhan gereja memiliki pengaruh besar dalam menuntun pertumbuhan gereja. Kita bisa lihat dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Materai dan jaminan. Jaminan warisan keselamatan akan datang. Keselamatan akan datang dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat dalam Efesus ayat 1, pasal 1 ayat 13. Nah, selanjutnya perbedaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menurut Alkitab. Ya, menurut Perjanjian Lama, Roh Kudus ini adalah hanya kehadiran Roh Kudus. Yang kedua, terbatas pada individu tertentu atau nabi atau raja yang hanya memiliki peran Roh Kudus. Yang selanjutnya kehadiran sementara bisa pergi. Artinya Roh Kudus ini hanya hadir sementara pada orang-orang tertentu. Selain itu akan bisa pergi juga meninggalkan orang-orang itu. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel ayat 16, pasal 16 ayat 14. Nah, yang selanjutnya untuk tugas dan tujuan khusus. Nah, Roh Kudus berperan dalam Perjanjian Lama itu menunjukkan bahwa hanya pada tugas atau tujuan khusus dalam Alkitab. Ya, dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus dalam Perjanjian Baru yaitu pencurahan Roh Kudus secara luas. Ya, yang selanjutnya meliputi semua orang percaya. Nah, Roh Kudus ini juga meliputi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, secara permanen menetap dalam orang percaya. Nah, Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin seseorang dengan secara permanen atau tidak dapat terlepas. Ya, sebagai penolong, pengajar, penghibur, dan pembimbing. Nah, Roh Kudus juga berperan untuk menolong kita, mengajari kita, menghibur kita, dan membimbing kita dalam segala hal yang kita lakukan. Ya, selanjutnya yaitu peran Roh Kudus dalam menuntun orang percaya. Roh Kudus dikenal sebagai penghibur, penolong, atau pembela yang memimpin orang percaya untuk mengenal dan memahami kebenaran dan tinggal di dalam setiap orang Kristen sebagai sumber kehidupan spiritual dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Roh Kudus ini juga selalu menghibur kita, menolong kita, membela kita, dan memberikan kita pengenalan dan pemahaman tentang kebenaran. Dan Roh Kudus ini juga tetap tinggal dalam hidup kita sebagai orang benar dan atau orang-orang Kristen yang ingin mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Nah, sebagai kesimpulannya, Roh Kudus mempersatukan kita dalam perbedaan, membantu kita mengenal Yesus dan mengubah karakter kita mencerminkan Kristus. Ia adalah kekuatan ilahi yang terus menyertai, mengajar, dan menghibur kita. Nah, Roh Kudus ini mempersatukan kita dalam setiap perbedaan kita. Dalam perbedaan suku, Tuhan mempersatukan dalam satu kehidupan, yaitu hidup mengenal Kristus. Hidup bersama Yesus adalah satu, tidak ada dua. Dan Roh Kudus ini juga bisa mengubah karakter kita agar kita dapat mencerminkan Kristus. Nah, Roh Kudus juga memberikan kita kekuatan ilahi yang selalu menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, memberikan kita kekuatan dalam membimbing kita, mengajar kita, dan Roh Kudus juga berperan untuk menghibur setiap hidup kita. Nah, sekian presentasi dari saya.
Jika ada yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.